Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tekanan dan tekanan pada suatu titik. Tekanan atau P merupakan satuan ilmu fisika untuk menyatakan atau menyebutkan hasil dari gaya F dengan luas A. Satuan tekanan digunakan dalam mengukur kekuatan dari suatu benda gas dan benda cair. Untuk lebih ringkasnya, tekanan merupakan hasil bagi antara gaya F dan luas penampang A. Dengan asumsi bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar tekanannya. Akan tetapi sebaliknya, jika luas penampang semakin besar, maka tekanan yang diberikan akan semakin kecil. Perhatikan persamaan berikut. Tekanan atau P sama dengan gaya atau F dibagi luas penampang atau A. Keterangannya adalah P sama dengan tekanan dengan satuan Pascal, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, A sama dengan luas penampang dengan satuan meter persegi. Kemudian, jenis tekanan zat. Tekanan zat memiliki dua jenis, yaitu yang pertama tekanan zat cair, yang kedua tekanan zat gas. Tekanan zat cair juga disebut tekanan hidrostatis, adalah tekanan yang terjadi di bawah air. Hal utama yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah kedalaman, massa jenis zat cair, dan gaya gravitasi pada tempat tersebut. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Tekanan zat gas. Seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris Robert Boyle melakukan percobaan pemampatan udara. Hasil tersebut mengeluarkan hukum sebagai berikut. Hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap asalkan suhu gas tidak mengalami perubahan. Semakin tinggi tekanan udara dalam wadah, maka semakin rendah volume suatu wadah. Sebaliknya, semakin rendah tekanan udara wadah, maka semakin besar. Selanjutnya, tekanan pada suatu titik. Dalam zat cair diam, tidak terjadi tegangan geser dan gaya yang bekerja pada suatu bidang adalah gaya tekanan yang bekerja tegak lurus pada bidang tersebut. Tekanan pada setiap titik dalam zat cair diam adalah sama dengan segala arah. Tekanan arah horizontal sama dengan tekanan arah vertikal sama dengan tekanan. F atau gaya sama dengan tekanan dikali luas atau A. Distribusi tekanan pada zat cair diam. W1 sama dengan berat zat cair di atas dasar tangki sama dengan Y dikali volume zat cair. Sama dengan Y dikali F1 sama dengan Y dikali A dikali H1. W2 sama dengan Y dikali A dikali H2. W3 sama dengan Y dikali A dikali H3. Tekanan yang bekerja pada dasar tangki. Tekanan 1 atau P1 sama dengan W1 dibagi A sama dengan Y dikali A dikali H1 dibagi A. P1 sama dengan Y dikali H1. P2 sama dengan Y dikali H2. P3 sama dengan Y dikali H3. Secara umum, tekanan sama dengan Y dikali H atau P atau tekanan sama dengan Rho dikali Y dikali H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Soleha, NPM 1940301012. Apa itu hidrostatik? Hidrostatik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku zat cair dalam keadaan diam. Bagaimana konsep tekanannya? Tekanan itu sendiri jumlah gaya tiap satuan luas. Rumusnya, P sama dengan F bagi A, di mana P itu sendiri tekanan atau dalam satuannya itu N per M pangkat 2 atau Pascal. F itu sendiri gaya dan A itu adalah luas. Hukum Pascal menyatakan tekanan pada suatu titik di dalam suatu cairan dalam keadaan diam adalah sama di semua arah. Kita bisa lihat sendiri prinsip Pascalnya, yaitu P1 sama dengan P2, F1 bagi A1 sama dengan F2 per A2. Nah, itu kita bisa lihat tekanan sama dengan P sama dengan F per A. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan konsep kesetimbangan hukum Newton 1 sampai 3. Hukum Newton 1 itu sendiri adalah setiap benda akan tetap bergerak lurus, beraturan, atau tetap dalam keadaan diam jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda itu, di mana sigma F sama dengan
sama dengan jumlah gaya-gaya pada benda, F sama dengan kecepatan, dan T sama dengan waktu. Dan rumusnya itu sendiri adalah sigma F sama dengan 0, dF per dt sama dengan 0. Hukum Newton 2, total gaya pada sebuah partikel sama dengan banyaknya perubahan. Perubahan itu adalah momentum linier P terhadap waktu, di mana sigma F jumlah gaya-gaya pada benda, M sama dengan massa benda, dan A sama dengan percepatan benda. Kita bisa lihat sendiri rumusnya itu yaitu sigma F sama dengan MA, atau bisa juga A sama dengan F per M. Lanjut, hukum Newton 3. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama, besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada suatu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Selanjutnya, konsep tekanan dan kesetimbangan pada fluida diam. Tekanan pada suatu titik di mana di dalam zat cair diam tidak terjadi tegangan geser, dan gaya yang bekerja pada suatu bidang adalah gaya tekanan yang bekerja tegak lurus pada bidang tersebut. Tekanan di setiap titik adalah sama dalam segala arah. Kita bisa lihat Px sama dengan Py sama dengan P, F sama dengan Pa. Jika di atas permukaan zat cair terdapat tekanan P, PO atau P0 atau PA, tekanan atmosfer absolut, maka tekanan yang bekerja pada dasar tangki yaitu P sama dengan YH tambah P0 atau P sama dengan PGH tambah P0. Tekanan tergantung pada kedalaman zat cair H, maka untuk kedalaman yang sama akan memberikan tekanan yang sama meskipun bentuk tangki itu sendiri berbeda. Gaya pada dasar F sama dengan tekanan dikali luas, atau bisa juga P dikali A. F sama dengan YHA atau F sama dengan PGHA. Oke, sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai atmosfer. Atmosfer adalah selimut gas yang menyelubungi sebuah planet, termasuk planet bumi. Atmosfer mengelilingi sebuah planet dengan lapisan yang sangat tebal, bahkan jaraknya sampai ribuan kilometer dari planet tersebut ke atas atau keluar angkasa. Semua garis mempunyai massa atau berat. Atmosfer terdiri dari campuran bermacam-macam gas sehingga menimbulkan tekanan pada setiap permukaan yang berhubungan dengannya. Jadi apapun yang berhubungan dengan atmosfer akan menimbulkan suatu tekanan. Jadi tekanan atmosfer pada permukaan air laut dengan kondisi normalnya itu sebesar 14,7 PSI atau 1033 gram per cm². Di bawah ini ada sebuah tabel tekanan atmosfer dengan tinggi tempat, bisa dilihat sendiri. Dari tinggi di atas air laut dari 5.000 sampai 10.000, tekanan ATM atau PSI-nya 12,21 sampai 10,09. Selanjutnya itu mengenai tekanan relatif. Jadi tekanan relatif atau tekanan terukur adalah tekanan yang diukur berdasarkan tekanan atmosfer. Tekanan ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Tekanan relatif dari zat cair yang berhubungan dengan udara luar atau atmosfer sama dengan bertekanan 0, sehingga tekanan relatif adalah positif bila lebih besar dari tekanan atmosfer dan negatif apabila lebih kecil. Tekanan absolut atau absolute pressure adalah suatu tekanan yang ada di atas 0 absolut atau jumlah dari tekanan atmosfer dengan tekanan relatif. Apabila tekanan relatif adalah negatif, maka tekanan absolut adalah tekanan atmosfer dikurangi tekanan relatif. Selanjutnya, gauge pressure merupakan pembacaan tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer di sekitarnya. Absolute pressure merupakan pembacaan tekanan relatif terhadap tekanan ruang hampa atau vakum. Oleh karena itu disebut absolut karena tidak tergantung oleh tekanan atmosfer di sekitarnya. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah pressure gauge menunjukkan sistem sebesar 10 kg per cm² pada saat tekanan atmosfer 11,03 kg per cm²,
Jadi tekanan absolut sistem adalah 11,03 kg per cm kuadrat karena dia tidak tergantung oleh tekanan atmosfer di sekitarnya. Makanya dia tetap 11,03 kg per cm kuadrat. Oke, lanjut dengan saya. Saya akan menjelaskan tentang rumus tekanan dinyatakan dalam tinggi zat cair. Ini. Tekanan zat cair pada suatu titik kedalaman atau H adalah P sama dengan Y dikali H ditambah tekanan percepatan. Untuk mengukur tekanan dapat digunakan tekanan atmosfer sebagai referensi sehingga pada persamaan di atas, tekanan percepatan adalah 0. Jadi rumusnya ini P sama dengan Y dikali H. Persamaan di atas dapat dituliskan dalam bentuk H sama dengan P dibagikan dengan Y, atau bisa juga dengan H sama dengan P dibagikan dengan Rho dan G. Bisa kita perhatikan gambar ini di sini. Gambar A ini tangkinya terbuka, berisi zat cair yang dihubungkan dengan tabung yang ujung atasnya berhubungan dengan udara luar. Udara luarnya ini atmosfernya. A adalah HA yang sama dengan PA dibagikan dengan Y. Nilai PA sama dengan kedalaman dari permukaan zat cair di dalam tangki kali berat jenis zat cair. PA sama dengan Y dikalikan HA, atau bisa juga disebut dengan PA sama dengan Rho kali G dikali HA. Nah, kemudian yang di gambar B, kita bisa lihat perbedaannya. Gambar B ini tangkinya tertutup. Dan udara di atas permukaan zat cair di dalam tangki berada dalam tekanan yaitu sebesar P0. Tekanan di titik atas yaitu PA sama dengan jumlah tekanan udara P0 ditambah tekanan zat cair di atas titik tersebut atau P1. Zat cair di dalam tabung naik setinggi HA sama dengan P0 ditambah P1 dibagikan Y. Y itu berat jenisnya ya. Besar tekanan udara di atas zat cair sama dengan selisih tinggi tekanan dikalikan dengan berat jenis zat cair. Y dikalikan HA kurang H1, atau bisa dengan Rho dikali G dikali dengan HA dikurang H1. Perkenalkan, nama saya Dana Febriansyah dengan NPM 19 40 30 10 16 ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu manometer. Manometer sendiri adalah sebuah instrumen presisi yang digunakan untuk mengukur tekanan yang merupakan gaya yang diberikan oleh gas ataupun cairan persatuan luas permukaan. Karena efek dari berat ataupun gas cairan dari gravitasi bergantung pada jenis dan bagaimana dikonfigurasikan. Manometer dapat diatur untuk memberikan pengukuran nilai tekan yang berbeda. Nah, manometer sendiri berfungsi sebagai alat pengukur tekan gas. Alat-alat ini umumnya mengukur tekanan gas yang dekat atau di bawah tekanan atmosfer. Ya, karena tekanan atmosfer yang digunakan sebagai pengukur untuk perbandingan manometer biasanya diisi dengan cairan padat seperti merkuri maupun minyak. Untuk menentukan tekanan gas, keduanya berfungsi menerapkan tekanan gas ke fluida padat di satu sisi, sementara sisi lainnya tekanan atmosfer alam yang diterapkan pada sisinya. Ya, berikut ini adalah beberapa jenis manometer. Yang pertama, manometer tertutup. Ya, manometer ini sangat mudah dibuat karena terdiri dari tabung bengkok berbentuk U, yang salah satu ujungnya terhubung ke lokasi pengukuran A, dan lokasi alternatif menerima atmosfer yang kemudian diisi dengan liquid kepadatan cair menentukan tekanan yang dapat dialami. Ya, yang kedua itu manometer raksa terbuka. Sangat mirip dengan manometer tabung U seperti yang di atas. Nah, di sisi satu lokasi yang terbuka dianggap sebagai lokasi atmosfer di mana manometer YouTube terhubung ke lokasi tekanan yang berbeda. Ya, selanjutnya ialah manometer YouTube terbalik. Nah, digunakan untuk mengukur perbedaan tekan yang sangat kecil di dalam cairan. YouTube terbalik yang mengandung cairan ringan yang sering digunakan untuk mengamati perbedaan tekanan rendah antara dua titik, di mana akurasinya lebih tinggi diperlukan. Nah, jenis manometer ini biasanya terdiri dari asosiasi udara pada jenis cairan manometrik.
Yang terakhir ialah manometer mikro. Nah, mikromanometer dapat menjadi jenis khusus manometer kolom cair yang didasarkan pada prinsip manometer tabung miring. Mikromanometer ini digunakan untuk mengukur variasi tekan yang sangat kecil ataupun variasi tekan yang rendah. Mikromanometer adalah jenis manometer yang mudah berubah satu anggota badan dibentuk ruang cross-sectional yang lebih besar. Mikromanometer mengamati begitu sedikit variasi tekan dan ketelitian yang tinggi. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan apa itu manometer. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.